Ustadz, bagaimana hukumnya menterjemah Al-Quran? Oh, bukan hukumnya ini. Bagaimana ada terjemah Al-Quran yang dipalsukan? Panjang, pertanyaannya panjang, tapi intinya gini. Sekarang ini ada mushaf. Ada mushaf itu Al-Quran ya. Al-Quran terjemah yang surat Al-Maidah ayat 51 sempat geger itu. Kata aulia itu dimaknai teman setia. Jadi kan ayat Al-Maidah 51 itu ayat yang melarang umat Islam memilih pemimpin non muslim. Intinya begitu. Itu sempat geger atau sempat heboh ya ketika Pilgub DKI Jakarta. Ahok menjadi salah satu calon yang kemudian pendukungnya luar biasa. Lalu ayat ini menjadi kendala. Bahkan kemudian sampai Ahok masuk penjara kan, ayat ini. Lalu ayat ini sekarang terjemahannya diubah. Kalau di Al-Quran terjemahan yang lama adalah pemimpin, aulia itu pemimpin. Tapi sekarang Al-Quran terjemah yang beredar entahlah berapa ratus atau berapa ribu yang beredar, pokoknya baru ada itu teman setia. Hai para penterjemah, kalian kalau tidak hafal Quran jangan ngetet. Ayat ini banyak, jangan 51. Kalau 51 tok sampai terjemahannya teman setia ya, yang lain banyak ayat yang melarang memilih pemimpin itu ada 9. Ayat tentang kepemimpinan itu ada 21. Totalnya ayat-ayat yang terkait dengan manajemen, dengan tata kelola kehidupan ini ada 60-an. Jadi ayat terbanyak terkait larangan itu adalah tentang memilih pemimpin non muslim. Itu maunya entahlah digunakan untuk apa, supaya umat Islam tertipu, terganggu, dan tunduk dengan terjemahan itu. Tidak mungkin. Kitab-kitab yang ada itu tidak akan berubah. Al-Quran tidak berubah, hadis tidak berubah. Kemudian kitab-kitab tafsir yang terkait pemanaan kepemimpinan ini, baik Al-Maidah ayat 51, 57 dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian kitab-kitab tidak akan berubah. Dan umat Islam tidak akan gugu terjemahan. Terjemahan itu untuk memudahkan baca aja jika perlu. Tapi pedoman kita kan, kita ini mengikuti pemahaman para ulama. Nah, pemahaman para ulama tentang ayat-ayat terkait kepemimpinan itu sudah ditulis dan baku di ratusan bahkan ribuan kitab. Jadi tidak akan ngefek le. Sing terjemah loh, jangan merasa itu hebat, tidak akan ngefek. Paling yang kalian terjemahkan kan hanya satu ayat ini. Pada ayat yang larangan memilih pemimpin non muslim bagi umat Islam yang punya hak pilih itu minimal 9 ayat. Golek ono dhewe. Ubahan dhewe nek panjenengan mbok rubah. Paling kon Al-Maidah 51 tok. Gak akan saya tunjukkan, ayatnya banyak pokoknya. Ada di oh ya gak usah wis, kok memang digoleki engko. Yang jelas upaya ini akan sia-sia. Dan saya menghimbau kepada umat Islam jangan mau dikibuli dengan terjemahan yang salah yang sengaja disimpangkan. Bahwa aulia itu ada makna teman dekat, ada pendamping. Iya, ada 7 makna. Saya sudah tulis itu. Jadi aulia itu ada banyak makna. Pemimpin iya, teman setia iya, pendamping iya, pelindung iya. Tapi konteksnya tergantung. Bisa juga teman, bisa juga pemimpin, tapi yang tertinggi adalah pemimpin. Kalau teman saja tidak boleh misalnya, maka pemimpin jelas lebih tidak boleh memilih teman non muslim, misalnya dianggap ayat itu teman setia. Tidak boleh, maka pemimpin lebih tidak boleh lagi, sebab teman itu kalaupun bisa mempengaruhi hanya mempengaruhi 1-2 orang yang berteman. Tapi kalau pemimpin, ya seluruh yang dipimpin, yang milih atau tidak milih ada kena efeknya.
Ini akan kita gelurakan terus kalau ada seperti ini. Sebab nasib umat Islam dipimpin oleh orang Islam aja belum tentu baik. Pemenang dipimpin oleh non muslim. Saya tidak mendiskreditkan non muslim. Wajarlah negeri ini mayoritas muslim, maka kita ingin yang mimpin kita juga muslim, dan memang ayatnya tegas jelas, hadisnya banyak. Jadi umat Islam jangan mau dikibuli. Kalau ada pemimpin yang dikasih uang kemudian mau cuap-cuap, bahkan pernah kan Ahok dimaknai ahuk. Ahuk itu saudaramu, kan? Itu pakai sorban ceramah di atas podium. Saya menyaksikan videonya. Aku harus muni goblok gak iso marani. Iki nek kiai, tapi pasti bukan kiai. Nggo pakaian itu jubahan. Nek jubahan yang Arab itu Abu Jahal ya jubahan kok. Aku ya saya tahu sendiri. Ahok dimaknai ahuka. Saya tidak benci Ahok. Ahok bangsa Indonesia. Tapi kalau disanjung-sanjung setinggi langit kemudian sampai mengubah tataran keagamaan kan merugikan. Dan Ahok saya pikir tidak tahu menahu soal ini. Ataupun kalau tahu kan bukan salahnya Ahok juga. Ini ya salahnya yang ceramai. Ini sekedar contoh betapa penyimpangan, penyelewengan itu sampai ke tingkat itu. Saya tidak tahu mengapa. Tapi yang jelas terjemahan ini jangan sampai mengganggu iman kita. Kalau menyangkut iman kita, taruhannya adalah ya hidup atau mati. Bukan sekedar makan tidak makan.